Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak kelas 11 yang kami banggakan, kita kembali lagi bertemu dengan mata pelajaran sejarah di pertemuan daring yang kedua. Pada tampilan slide ini, saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah VOC, yang kedua adalah zaman pemerintahan Herman William Daendels, yang ketiga zaman pemerintahan Thomas Stamford Raffles, dan yang terakhir adalah tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Pada pembahasan yang pertama ini, atau materi dari yang kedua, kita akan membahas tentang VOC. Anak-anakku bisa menggunakan buku sejarah Indonesia yang telah dipinjami oleh pihak perpustakaan kepada Anda sekalian masing-masing. Anda silakan buka halaman 25 tentang lahirnya VOC. VOC atau disebut dengan Verenigde Oost-Indisch Company itu merupakan kongsi dagang dari Hindia Belanda yang didirikan oleh Kerajaan Belanda tahun 1602. Tahun berapa? 1602. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara perusahaan-perusahaan Belanda yang berdagang di Indonesia. Berdagang apa? Tentunya rempah-rempah di Indonesia. Markas dagang yang pertama adalah di kota Ambon. Baru tahun 1619, VOC memindahkan markas besarnya dari Ambon ke Batavia sampai dengan nanti dibubarkan tahun 1799. Karena merupakan kongsi dagang atau gabungan perusahaan-perusahaan dagang milik Kerajaan Belanda, maka VOC ini tidak hanya dipimpin oleh satu orang saja, tapi VOC ini dipimpin oleh sebuah dewan lembaga yang dikenal dengan Heren 17 atau Dewan 17. Heren 17 ini bermarkas di Amsterdam, Belanda. Jadi segala kebijakan-kebijakan yang ada di wilayah jajahan VOC itu ditentukan oleh Heren 17. Nah, oleh Kerajaan Belanda, VOC ini diberikan hak istimewa. Jadi walaupun VOC ini sebagai sebuah perusahaan dagang, tapi dalam prakteknya VOC ini seperti sebuah negara yang sedang menjajah negara lain. Nah, hak istimewa VOC ini disebut dengan hak oktroy. Hak apa? Hak oktroy. Nah, dalam buku terbitan dari Kemendikbud ini, di buku sejarah ini, hak oktroy itu ada 17. Atau hak istimewa VOC itu ada 17. Yang pertama saya bacakan, melakukan monopoli perdagangan. Nah, jadi segala sesuatu perdagangan, aktivitas perdagangan yang ada di wilayah jajahan VOC itu menjadi hak monopolinya VOC. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Ini yang saya sebutkan sebagai seperti layaknya sebuah negara, yaitu memiliki angkatan perang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan memiliki angkatan perang sendiri? Nah, tapi ini merupakan hal istimewa. Jadi VOC berhak untuk membentuk angkatan perang sendiri. Oleh sebab itu VOC sangat mudah dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ketika itu karena memiliki angkatan perang. Yang ketiga, melakukan peperangan atau mendeklarasikan sebuah peperangan. Jadi VOC tidak perlu menunggu izin dari Raja Belanda dalam melakukan peperangan dengan kerajaan-kerajaan pribumi. Cukup VOC saja, intern VOC yang memberikan deklarasi peperangan terhadap sebuah kerajaan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Nah, perjanjian baik itu perjanjian dagang maupun perjanjian yang lainnya. Selanjutnya, yang kelima, mencetak mata uang dan mengedarkan mata uang sendiri. Ini layaknya sebuah negara. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.